Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam acara Midweek Gathering. Senang sekali malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara ini. Di dalam ibadah minggu hari kemarin, kita telah mengikuti bersama di dalam khotbahnya Pak Bambang menjelaskan tentang keakraban yang menyegarkan, refreshing intimacy. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan keakraban yang menyegarkan, Bapak, Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat YouTube atau mengirimkan WA ke nomor hotline Penatua yang tercantum dalam slide, yaitu 0811 896 876. Di akhir pembahasan, pertanyaan dari Bapak Ibu akan dijawab oleh para narasumber kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua dapat mengirim pertanyaan melalui kolom chat YouTube atau mengirim WA ke nomor hotline Penatua 0811 896 876. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita malam hari ini, kita akan memulai acara ini di dalam doa. Saya persilakan kepada Bapak Budi Sunjaya untuk membuka acara ini di dalam doa. Silakan Pak Budi. Bapak Ibu, selamat malam. Mari kita memulai acara malam hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa mengucap syukur malam hari ini karena kami berkesempatan untuk bertemu secara online di dalam acara Midweek Gathering pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar acara malam hari ini boleh membekali setiap kami untuk kami memahami kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar acara ini boleh berjalan secara lancar, setiap sambungan internet juga boleh dilancarkan, dan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu, Pak Bambang, Pak Petrus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memandu kami ya Tuhan untuk kami makin memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami hidup di dalam Engkau, hidup kami akan makin erat, sehingga relasi kami dengan Engkau juga makin erat ya Tuhan. Dan kami tahu ketika relasi hubungan kami makin erat, hidup kami tidak hanya diberkati, tapi hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon Roh Kudus menolong setiap kami, memberikan kami hikmat, pemahaman untuk kami boleh menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budi. Malam hari ini kita masuk langsung dengan penjelasan dari Pak Bambang Wijaya. Silakan Pak Bambang. Selamat berjumpa semua saudara-saudari di dalam pertemuan Midweek Gathering kita yang ketiga pada bulan ini. Pertemuan ini diselenggarakan dengan maksud supaya setiap saudara-saudari dapat mempraktikkan apa yang saudara-saudari pelajari, khususnya di dalam minggu-minggu yang lewat. Mengapa saya menekankan hal tersebut? Karena seperti yang berulang kali saya utarakan, semua yang kita pelajari di sepanjang bulan ini tidak dimaksudkan hanya sekadar menambah pengetahuan, tetapi lebih lagi adalah agar saudara-saudari dapat mempraktikannya, dan hanya dengan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, barulah saudara atau saudari akan menimba manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Sama seperti kalau semisalkan di dalam bulan ini kita membahas tentang pentingnya berolahraga. Kalau itu hanya sekadar menambah pengetahuan, pentingnya olahraga tadi tidak akan membuat saudara menjadi sehat. Karena hanya terbatas dan berhenti sampai pengetahuan. Saudara baru akan menjadi sehat kalau saudara mempraktikkan tentang pentingnya olahraga itu dalam kehidupan keseharian. Demikianlah maksud dari pertemuan Midweek Gathering kita, yaitu menolong semua peserta, menolong jemaat agar dapat mempraktikkan apa yang telah kita pelajari
di dalam minggu-minggu yang lewat. Terkhusus karena yang menjadi pokok bahasan kita di sepanjang bulan yang baru saja kita telah lewati adalah tentang pentingnya relasi yang akrab dengan Tuhan. Berulang kali saya berkata, salah satu yang paling kita perlukan dalam kehidupan kita adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. Itu salah satu yang paling kita perlukan. Ya, tentu kita memiliki banyak keperluan dalam hidup ini, tetapi di antara berbagai keperluan tersebut, yang paling kita perlukan adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena relasi yang akrab dengan Tuhan inilah yang menentukan kebahagiaan dalam hidup kita. Apakah hidup kita akan bugar, apakah hidup kita akan segar, apakah hidup kita akan berbahagia, ini sangat ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Dan berbicara tentang relasi dengan Tuhan, sebagaimana semua relasi yang lain, relasi dengan Tuhan haruslah dipelihara. Sebab di dunia ini berlaku hukum yang disebut dengan hukum kemerosotan. Semua yang ada di dunia ini akan merosot dengan sendirinya. Kalau tidak dipelihara, kalau tidak dijaga, akan merosot. Taman yang indah, kalau tidak dipelihara, dia akan bukan bertambah jadi indah, namun akan menjadi rusak, penuh dengan semak belukar. Demikian juga dengan relasi kita. Dengan siapapun juga, terlebih lagi dengan Tuhan. Kalau relasi itu tidak dipelihara, maka relasi tersebut akan merosot. Itu sebabnya relasi dengan Tuhan di satu sisi penting, di sisi yang lain harus dipelihara. Dan di dalam kesadaran itu, maka di sepanjang bulan ini, maksudnya bulan yang hampir saja berakhir ini, di dalam 5 ibadah berturut-turut, kita belajar tentang 3 hal yang harus kita lakukan untuk memelihara relasi dengan Tuhan tadi. Dengan kata lain, 3 hal ini yang akan membuat hidup kita jadi bugar. Karena relasi dengan Tuhan menjadikan diri kita bugar. Dan dengan melakukan 3 hal ini, relasi kita dengan Tuhan akan terpelihara keakrabannya, bahkan bertumbuh keakrabannya. Sehingga dengan demikian, 3 hal ini akan menjadikan hidup kita bugar. Hal yang pertama yaitu waktu hening atau silence and solitude, atau waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Waktu di mana kita mengarahkan hati pikiran yang ada pada kita hanya pada Tuhan. Hening bukan hanya secara eksternal, tetapi juga hening secara internal. Sehingga kita dapat berkonsentrasi untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya ingin tegaskan, ini bukan atau tidaklah sama dengan meditasi seperti yang diajarkan di dalam iman di luar iman Kristiani. Bukan. Apa bedanya? Meditasi di luar iman Kristiani, orang diajak untuk mengosongkan pikiran dan menyatukan diri dengan alam semesta. Tetapi tidak demikian halnya dengan waktu hening atau silent and solitude. Kita bukan mengosongkan pikiran, tetapi justru kita mengisi pikiran kita. Apa yang kita isikan? Kehadiran Tuhan. Kesadaran akan kehadiran Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan kepada alam semesta, tetapi kepada Tuhan. Yang kita memberikan konsentrasi penuh. Itu sebabnya waktu hening juga merupakan waktu yang berkualitas. Hal yang kedua yang akan menyegarkan kehidupan kita, karena ini akan memelihara relasi kita dengan Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Bukan membaca firman Tuhan atau Alkitab seperti orang membaca koran, saya sudah jelaskan itu. Tetapi membacanya seperti orang membaca surat dari pribadi yang dia cintai. Membaca surat cinta. Bukan asal baca untuk mendapat informasi.
tetapi kita membacanya dengan perlahan, merenungkannya, membacanya berulang. Bukan sekadar untuk memperoleh informasi, tetapi untuk memperdalam relasi kita dengan yang bersangkutan. Ya, memang ada waktunya kita membaca Alkitab untuk menambah pengetahuan, itu benar. Tetapi ada juga sisi yang lain di mana kita membaca Alkitab atau firman Tuhan untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Hal yang ketiga yang akan menyegarkan relasi kita dengan Tuhan adalah doa. Doa yang mendatangkan keakraban dengan Tuhan. Mengapa saya katakan doa yang mendatangkan keakraban dengan Tuhan? Karena tidak semua doa akan menjadikan kita akrab dengan Tuhan. Tidak sedikit doa yang tidak membuat kita pertama akrab dengan Tuhan. Jadi bagaimanakah doa yang mendatangkan keakraban dengan Tuhan? Inilah doa yang mendatangkan keakraban dengan Tuhan. Yaitu doa yang bukan basa-basi. Saudara masih ingat? Saya menjelaskan 5 level komunikasi yang menunjukkan tingkatan keakraban dari satu relasi. Komunikasi yang paling dangkal yaitu basa-basi. Begitu pula, tidak jarang orang berdoa kepada Tuhan, doanya hanya sekadar basa-basi, karena hanya sekadar kebiasaan. Itu saja. Memang kadang-kadang kalimatnya beda-beda, tetapi isinya ya itu saja. Tiap pagi Tuhan berkati aku sepanjang hari ini. Malam terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Biarkan aku tidur sepanjang hari ini dengan malam ini dengan nyenyak. Dan begitu terus saja. Paling ada tambah doa untuk anak, untuk istri, untuk suami. Hanya begitu terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak ada perubahan dalam hal isi. Sehingga akibatnya doa itu hanya sekedar kebiasaan. Diucapkan tanpa dimaksudkan. Sekadar basa-basi. Dan doa seperti itu tidak akan membuat kita jadi akrab dengan Tuhan. Kita telah belajar bagaimana agar kita tidak terjebak dalam doa yang basa-basi. Karenanya kita belajar untuk berdoa dengan tuntunan Alkitab. Dan minggu kemarin kita belajar tentang doa yang merupakan komunikasi 2 arah dengan Tuhan. Saudara-saudari, seringkali orang berpikir bahwa doa itu hanya dari kita kepada Tuhan. Artinya hanya merupakan komunikasi 1 arah. Nah, coba bayangkan kalau dalam satu keluarga suami hanya ngomong, istrinya tidak boleh ngomong. Atau sebaliknya istri ngomong terus. Saudara masih ingat dahulu di televisi ada grup lawak. Suami istri bicara. Istrinya bicara terus. Suami baru akan ngomong, istri ngomong lagi. Baru suami baru, istri ngomong lagi. Jadi akhirnya suami nggak dapat kesempatan ngomong. Saudara-saudari, seringkali kita berlaku seperti itu dengan Tuhan. Kita tidak mau dengar dia. Kita hanya mau ngomong terus kepada Tuhan. Dan tentu komunikasi yang sedemikian tidak akan membuat kita jadi akrab. Berarti doa yang mendatangkan keakraban 1, doa yang bukan basa-basi. 2, doa yang merupakan komunikasi 2 arah dengan Tuhan. Dan berbicara tentang doa yang merupakan komunikasi 2 arah dengan Tuhan, kita telah belajar tentang silent prayer. Artinya doa dengan berdiam diri. Itu yang diucapkan oleh Tuhan dalam Mazmur pasal 46 ayat 11. Ayat 2 sampai ayat 10, umat Tuhan berbicara, memuji-muji Tuhan. Hal yang benar dan memang sepatutnya. Dan yang memang seharusnya. Tetapi indah sekali dalam 11 Tuhan berkata, diamlah. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Bukan berarti Tuhan berkata, jangan memuji aku, atau aku bosan dengan pujianmu, atau aku tidak mau dengar suara dan ungkapan hatimu. Bukan begitu. Tetapi dengan berkata, diamlah. Artinya Tuhan berkata, di samping kau berbicara, dengar juga apa yang aku akan sampaikan kepadamu. Di samping kau berbicara kepadaku, aku juga mau berbicara kepadamu. Komunikasi 2 arah. Di mana bukan hanya kita bicara,
Ada waktunya kita berdiam diri. Dan dalam Alkitab, berdiam diri dalam doa itu diistilahkan dengan berbagai macam istilah. Antara lain, menanti-nantikan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 dan Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Menanti-nantikan Tuhan bicara pada kita. Atau yang lain, dalam Mazmur pasal 105 ayat 4 diistilahkan sebagai mencari wajah Tuhan. Semua itu pada intinya adalah berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Dia, mencari wajahnya, maksudnya mencari isi hatinya, mencari kehendak Tuhan. Itulah silent prayer. Dan saudara-saudari, di dalam silent prayer ini, salah satu hal yang dapat saudara lakukan adalah dengan mengerjakan apa yang disebut sebagai doa dalam satu kalimat. Saya telah memberi contoh tentang Spring Hyde atau John Hyde di dalam khotbah saya hari Minggu kemarin. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan silent prayer dan kemudian sekian menit sesudah dia dalam diam, dia mengucapkan kalimat. Kalimat yang merupakan intisari dari seluruh doa yang hendak dia panjatkan. Sehingga seluruh doa itu dia peras. Dia konsentrasikan menjadi satu kalimat. Dan satu kalimat ini merupakan ungkapan dari seluruh hatinya. Mengapa ini penting? Karena dengan demikian saudara-saudari, pikiran kita tidak dibanjiri oleh banyak kata-kata dan tidak dibatasi oleh kata-kata. Sehingga kita punya waktu untuk hening. Di mana kita merenungkan Tuhan yang kepadanya kita mengajukan permohonan atau mengajukan atau menyampaikan ungkapan hati dalam satu kalimat tadi. Sehingga kita dapat berdiam diri di sana, tapi berdiam dirinya bukan ngaco, bukan berdiam dirinya yang ngelamun, bukan. Tetapi berdiam diri dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Itulah silent prayer. Contoh dalam Alkitab, dalam satu kalimat atau satu kalimat, adalah apa yang diucapkan oleh Bartimius yang buta di kota Yeriko. Sebagaimana yang tulis dalam Markus pasal 10 ayat 47. Di situ dikatakan, Yesus berjalan di kota Yeriko. Dan dia mendengar ada seorang yang berteriak memanggil dia. Orang itu adalah Bartimius yang buta. Yang ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di kotanya, dia berseru mengungkapkan kerinduan hatinya di dalam satu kalimat. Mari kita baca Markus pasal 10 ayat 47. Ketika didengarnya, ketika Bartimius mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Katanya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Satu kalimat. Bukan dua kalimat, bukan lima kalimat, bukan berkalimat-kalimat, bukan satu kalimat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Satu kalimat yang merupakan intisari, yang merupakan perasan dari seluruh kerinduan yang ada dalam hatinya. Yang merupakan konsentrasi dari seluruh cerita dalam jiwanya. Dia ungkapkan dalam satu kalimat. Itulah doa dalam satu kalimat. Yang akan menolong kita dalam banyak hal. Apakah yang dapat kita lakukan dan apakah yang perlu kita lakukan untuk menyusun kalimat doa ini? Mari sebentar kita akan belajar tentang hal itu. Dan sesudah saudara mendengar paparan dari Pak Petrus Nawawi tentang langkah-langkah menyusun doa dalam satu kalimat, kita akan berlatih.
kita akan berlatih. Oleh karena itu, saya menganjurkan saudara mengambil buku atau kertas, dan sebuah pulpen. Saudara ambil sebuah pulpen, kemudian dengan buku atau kertas dan pulpen itu, kita akan berlatih. Sesudah saudara mendengar paparan dari Pak Petrus, kita akan berlatih. Jadi, kalau saudara masih sempat, ambillah kertas dan pulpen, karena kita akan menggunakannya nanti. Silakan, Pak Petrus Nawawi. Terima kasih, Pak Bambang. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita akan belajar lebih detail lagi tentang bagaimana kita menyusun doa yang sangat penting sekali di dalam kehidupan rohani kita, khususnya di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan yang akrab. Dan yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang, yaitu yang disebut sebagai silent prayer. Mari kita mulainya. Tolong. Baik. Jadi, di dalam silent prayer ini, saudara, kita perlu mengerti bahwa silent prayer atau doa dengan berdiam diri ini antara lain dapat kita lakukan melalui doa satu kalimat. Satu kalimat yang merupakan intisari dari seluruh kerinduan kita yang paling mendalam pada saat itu. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, kerinduan kita, seperti yang tadi cerita tentang Bartimeus, itu dijadikan satu kalimat yang merupakan doa kepada Tuhan. Nah, ada 4 langkah di dalam kita menyusun tentang silent prayer ini atau doa berdiam diri atau doa satu kalimat ini. Yang pertama yaitu kenali kerinduan hati Anda yang paling mendalam. Apa yang menjadi kerinduan Anda yang paling mendalam? Sama seperti pertanyaan Tuhan Yesus pada Bartimeus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Nah, bayangkan, untuk menemukan kerinduan hati yang terdalam itu seolah-olah Tuhan Yesus bertanya kepada Anda pribadi, apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat bagimu. Nah, dengan tuntunan Roh Kudus tentunya, utarakan jawaban kita ini yang paling jujur terhadap pertanyaan itu. Dan ini merupakan langkah awal yang paling penting dan sangat penting di dalam kita menyusun doa satu kalimat ini. Kalau perlu, tadi Pak Bambang katakan, siapkan catatan karena nanti pada waktu mencobanya kita akan mencobanya. Jadi kalau perlu tuliskan dalam bentuk satu kalimat. Kemudian yang perlu diperhatikan di situ, contoh dari kata-kata yang menggambarkan kerinduan hati yang paling dalam itu adalah misalnya seperti tadi Bartimeus, Tuhan sembuhkanlah aku. Atau aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Atau aku mengharapkan masa depan yang baru. Atau aku memerlukan belas kasihan Tuhan. Nah, saudara, saya beri contoh, satu saat di dalam hidup saya mengalami satu pergumulan. Semua orang punya pergumulan dalam hidupnya. Termasuk pendeta pun juga punya pergumulan di dalam hidupnya. Dan pada waktu itu, pergumulannya adalah karena saya hari-hari itu sedang mendampingi atau menemani istri saya yang sakit, yang sedang sakit. Dan situasinya sangat menekan karena istri saya dalam keadaan down dan saya harus terus menguatkan, saya harus memutuskan semuanya dan itu berlangsung cukup lama, tidak 1-2 hari, 1-2 minggu, tapi sampai sekian bulan. Dan saya harus mendampingi istri saya sambil di dalam hati saya ingin supaya istri saya mengalami kesembuhan, tetapi juga supaya saya selalu dikuatkan oleh Tuhan
kata-kata saya selalu positif, kata-kata saya selalu penuh dengan hikmat, sehingga saya dapat menolong dan menghibur dia dan menguatkan dia dan memutuskan banyak hal. Karena pada waktu itu saya berada jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman penatua, sehingga saya rasanya harus mempunyai kekuatan dan saya nggak boleh lemah, supaya saya bisa menolong istri saya. Di dalam keadaan seperti itu, saya perlu sekali berdoa. Tapi nggak bisa berdoa, saudara. Banyak orang dalam keadaan tertentu sulit untuk bisa berdoa, tapi tahu ingin berdoa. Dan kemudian kata itu muncul di dalam hati saya. Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu. Tuhan, aku membutuhkan belas kasihan-Mu. Dan kata itu menjadi satu kata yang mengungkapkan kerinduan hati saya yang paling dalam pada waktu itu. Saya memerlukan belas kasihan Tuhan untuk istri saya, supaya dia mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Tapi saya juga memerlukan belas kasihan Tuhan untuk diri saya sendiri, supaya tetap kuat, supaya saya tetap kokoh, supaya saya tetap dapat menopang dan mendukung. Nah, kata-kata seperti itu sangat penting sekali, karena itu menjadi awal dari kita merangkai atau menyusun doa satu kalimat ini. Kemudian yang kedua adalah kita merenungkan nama atau atribut Allah yang paling selaras dengan kerinduan hati kita yang paling mendalam tadi. Nama atau atribut tersebut bisa berupa kata Bapa, atau Yesus, atau Gembala, atau Tuhan, atau Anak Domba Allah, atau yang lainnya. Nah, lakukanlah hal tersebut dengan bersikap peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Dan kemudian pilihlah nama atau atribut yang paling sesuai dengan kerinduan hati kita tadi tersebut. Dua itu, nama atau atribut, apa Bapa atau Yesus atau Gembala atau Anak Domba Allah, itu kemudian kita pegang, kita pilih salah satu. Pilih mana yang paling sesuai dengan kerinduan hati kita yang pertama tadi itu. Kemudian langkah yang ketiga ini kita menggabungkan nama Allah yang tadi kita pilih dengan kerinduan hati kita yang paling dalam menjadi satu kalimat pendek. Contohnya, pada waktu kita menyusun kalimat pendek ini, kita perlu mengerti bahwa kalimat pendek ini susunannya terdiri dari 1 sampai 8 kata saja. Tentunya dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan terlalu panjang sehingga kita nanti mengucapkannya bisa lupa, bisa kita keserimpet di dalam mengatakan, tidak lancar di dalam mengatakan, sesingkat mungkin, sejelas mungkin yang menggambarkan tentang kerinduan hati kita. Dan kemudian tulislah kalimat itu pada secari kertas. Dan setelah itu baca kalimat itu, dan bila perlu diperbaiki susunannya, diperbaiki. Supaya apa? Supaya pada waktu kita mengucapkannya, kita bisa mengucapkannya dengan lancar dan enak. Dan kemudian contohnya misalnya, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus itu kata yang dipilih, nama Allah yang dipilih, atribut Allah yang dipilih. Dan kemudian tolonglah aku, itu merupakan kerinduan hati yang paling dalam. Atau Tuhan berikan kepadaku masa depan yang baru, atau Gembala yang baik, tuntun dan sertailah diriku. Nah, di dalam kasus tentang saya tersebut pada waktu itu, yang saya gunakan, pada waktu itu saya mengatakan kepada Tuhan begini, Tuhan Yesus, aku mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, aku mohon belas kasihan-Mu. Nah, saudara, kalimat ini menjadi kalimat doa yang penting, yang sudah kita susun. Tetapi bisa juga alternatif yang lain, yaitu kita menggunakan
frasa-frasa di dalam Alkitab. Misalnya kita memodifikasi demikian rupa sehingga sesuai dengan keadaan kita. Contohnya Yesus, anak domba Allah, kasihanilah aku. Atau ya Bapa, kepadamu kuserahkan hidupku. Kata-kata atau ayat yang kita temukan di dalam Alkitab yang juga berbicara kuat mewakili kerinduan hati kita kepada Tuhan. Jadi saudara, yang pertama tadi kita menentukan kerinduan hati kita yang terdalam. Yang kedua, kita menentukan nama atau atribut Allah yang kita pilih sesuai dengan kebutuhan atau kerinduan hati kita yang terdalam. Yang ketiga, yaitu menggabungkannya menjadi satu kalimat. Dan yang keempat, yang terakhir, yang keempat adalah kita sekarang mengutarakan kalimat pendek yang merupakan intisari dari kerinduan kita tersebut pada Tuhan sebagai suatu doa. Ini kita ucapkan di dalam ucapan kita yang keluar dari dalam hati yang terdalam berupa satu kalimat. Ucapkan kalimat ini, kalimat pendek ini di dalam hati, atau kita bisa melakukannya dengan bergumam. Dan sesudah mengucapkannya, di dalam keheningan, renungkan tentang pribadi Tuhan yang merupakan jawaban terhadap kerinduan hati kita tadi. Sesudah sekian waktu, mungkin antara 1 menit sampai 5 menit, utarakan kembali kepada Tuhan kerinduan hati kita melalui kalimat tadi. Jadi saudara, kalimat tadi, misalnya yang saya pilih tadi, Tuhan Yesus, aku mohon belas kasihan-Mu. Setelah mengucapkan demikian, apakah itu di dalam hati, apakah itu dengan bergumam, kemudian setelah mengucapkannya hening, dan di dalam keheningan itu saya merenungkan Tuhan. Kita mulai merenungkan Tuhan, kebaikannya, belas kasih-Nya, apa saja. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kerinduan hati kita tadi yang kita bawa kepada Tuhan. Dan sesudah sekian lama, kita merenung, kita ambil waktu hening, kita mengucapkan lagi, Tuhan Yesus, aku mohon belas kasihan-Mu. Nah, kemudian setelah itu, saudara, direnungkan lagi. Dan artinya ini dilakukan berulang-ulang kali. Sampai kapan? Sampai kita merasa cukup untuk melakukannya. Nah, ada 3 catatan yang perlu diperhatikan di sini. Catatan yang pertama, bahwa doa satu kalimat ini itu bukan mantra. Artinya ini bukan kalimat bertuah yang bila kita ucapkan berulang-ulang, nanti menghasilkan dampak yang ajaib. Bukan itu. Ini bukan mantra. Ini doa dalam satu kalimat. Nah, kalimat tersebut sebetulnya merupakan intisari dari doa yang kita sampaikan dalam satu kalimat doa kepada Tuhan. Jadi saudara, biarpun itu singkat, biarpun itu satu kalimat, Tuhan aku mohon belas kasihan-Mu. Itu mencakup satu doa yang padat, yang penuh, yang mewakili seluruh kerinduan dan kebutuhan kita pada saat itu. Yang ketika kita mengucapkannya, kita bisa menjiwai dan kita bisa merasakan itu ke hadapan hadirat Tuhan. Tujuannya agar pikiran kita tidak dibanjiri dan dibatasi oleh kata-kata, namun dapat fokus pada Tuhan dan terbuka pada tuntunannya. Sehingga dengan mengucapkan doa satu kalimat itu, kita itu tidak dibingungkan dengan kata-kata yang terlalu membanjir banyak, mengatur kata-katanya, membuat menjadi indah dan sebagainya.
puitis dan sebagainya, atau sebaliknya, terbatas kata-katanya, kemudian kehilangan doa mau ngomong apa lagi ya. Tapi daripada seperti demikian, kita mendoakan dengan satu kalimat sehingga kita bisa fokus kepada Tuhan. Jadi doa ini terlihat, nampaknya, terasa, sepertinya tidak banyak kata-kata. Betul. Kenapa? Karena kita sedang bersama dengan Tuhan, dan kita sedang menyampaikan dari dalam hati kita yang paling dalam ini kepada Tuhan. Dengan kata-kata yang singkat, tapi penuh dengan seluruh hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara gunakan kalimat tersebut untuk beberapa waktu. Jadi sesudah digunakan beberapa waktu, susunlah kalimat doa yang lain. Sehingga dengan demikian, kita memiliki banyak koleksi perbendaharaan, memiliki beberapa kalimat-kalimat doa yang dapat kita gunakan, yang dapat kita jadikan doa kita kepada Tuhan. Nah, gunakan salah satu kalimat doa dari perbendaharaan saudara tersebut, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita mempunyai beberapa kalimat doa yang sudah kita susun, dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam tekanan-tekanan tertentu, di dalam kebutuhan keperluan tertentu, saudara kita bisa mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk menyampaikan doa yang sungguh dari dalam hati itu kepada Tuhan dengan kalimat doa yang sudah kita siapkan tersebut. Yang ketiga, doa berdiam diri atau silent prayer, yaitu dengan menggunakan satu kalimat yang juga acap kali diistilahkan sebagai doa sanubari, bukanlah satu-satunya cara berdoa. Bukan. Ini bukan doa yang satu-satunya kita gunakan di dalam kita berdoa. Di dalam silent prayer, doa berdiam ini merupakan salah satu. Nah, doa ini akan menolong kita untuk berdoa di sepanjang hari, sesuai dengan ritme kehidupan kita. Pada waktu saya di dalam pergumulan itu, sepanjang hari saya bisa terus berdoa. Di rumah sakit saya bisa berdoa. Sambil menunggu saya bisa berdoa. Ke apotek cari obat ke sana sini saya bisa berdoa. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak pun saya bisa berdoa. Karena doa ini bisa diucapkan di dalam hati kita. Tanpa perlu kita mengeluarkan kata-kata yang keras, nggak perlu. Atau kalau kita sendirian, kita bisa bergumam. Karena ini menyangkut keadaan hati kita yang diperhadapkan kepada Tuhan yang hadir di dalam hidup kita pada saat itu. Doa ini akan menolong saudara di dalam waktu hening atau silence and solitude, yaitu untuk mengarahkan pikiran yang mengembara untuk kembali berpusat kepada Tuhan. Doa ini juga sangat-sangat bermanfaat sekali. Untuk apa? Untuk kita membangun silence and solitude di dalam hidup kita, yaitu pada waktu pikiran kita tuh mengembara ke sana ke sini. Kita bisa mengarahkan kembali pikiran kita berpusat kembali kepada Tuhan dengan mengucapkan kalimat doa itu. Dan bagi orang-orang tertentu, ada orang-orang tertentu yang bersifat kinetik, nggak bisa diem. Kalau diem sebentar nggak bisa. Nah, doa ini maupun doa-doa yang lain dapat dilakukan sementara yang bersangkutan berjalan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara refleks. Sambil kita olahraga, kita bisa ucapkan doa ini. Sambil kita berangkat ke kantor, di perjalanan, kita bisa ucapkan doa ini. Sambil kita di kantor, kita sedang bekerja, kita bisa sejenak berhenti dan mengucapkan doa ini. Artinya doa ini merupakan doa yang bisa kita doakan dan kita bawa di dalam doa sepanjang hari, di dalam setiap kesibukan kita, di dalam ritme kehidupan kita.
Dari saya rasanya cukup itu, dan saya berdoa supaya semua saudara menikmati ini di dalam kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Saya kembalikan. Baik, saya harap penjelasan dari Pak Petrus membuat saudara jadi semakin memahami apakah yang dimaksudkan dengan doa satu kalimat. Doa yang merupakan intisari dari seluruh kerinduan dalam hati Anda. Nah, kerinduan itu bukan hanya minta ini, minta itu tentunya. Macam-macam kerinduan itu adalah juga kerinduan dalam bentuk kekaguman kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, berbagai hal yang lain. Jadi bukan hanya minta ya. Bukan hanya minta, doa isinya jangan hanya minta terus dong. Masa kita ngomong pada istri atau suami isinya minta terus saja. Kita juga harus mengungkapkan pikiran, macam-macam lah. Masa suami itu isinya minta, terus minta teh, minta kopi, minta ini itu. Suami istri juga ngomongnya minta terus. Nah kalau saudara isi komunikasi hanya minta terus kan lama-lama juga kitanya nggak kaya dalam komunikasi. Begitu juga dengan Tuhan, isinya kalau doa jangan minta aja. Sama seperti kalau saudara punya anak di luar kota, dan biasanya kalau saudara punya anak di luar kota kuliah gitu, saudara pasti punya pengalaman. Kalau dia telepon atau kirim WA, saudara sudah menebak isinya. Kira-kira apa? Minta. Minta uang, minta ini, minta itu. Kalau nggak ada permintaan, dia nggak ngirim WA, nggak nelpon. Nah, seringkali kita juga begitu dengan Tuhan, isinya minta aja. Saudara-saudari, bukan berarti Tuhan tidak mau kita minta ini itu, tetapi kalau doa itu hanya minta, doa kita nggak kaya, doa kita tuh jadi miskin. Ya. Jadi, satu kalimat yang merupakan intisari dari doa itu isinya bukan hanya minta saja, ingat itu ya, tetapi macam-macam ungkapan hati, ungkapan cinta kepada Tuhan, kekaguman kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan berlatih. Jadi saudara ambil pulpen dulu, saudara ambil kertas. Aduh Pak, nggak ada pulpen, nggak apa-apa. Tetapi kalau ada itu akan menolong. Kita akan berlatih. Mari kita ambil waktu teduh dulu sejenak. Kita ambil waktu hening, silent, solitude dulu, barang 1 menit. Meneduhkan pikiran dari semua informasi yang berseliweran di kepala kita. Kita ambil waktu hening. Baik. Kita akan menyusun kalimat doa dalam 1 kalimat. Langkah pertama, kenali kerinduan hati Anda yang paling dalam. Mengapa kita perlu kenali ini? Karena itu yang akan kita ungkapkan dalam 1 kalimat. Jadi kita nggak akan mungkin mengungkapkannya dalam 1 kalimat kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Jadi kenali dulu apa kerinduan saudara yang paling dalam saat ini. Yang paling dalam. Karena itu bayangkan Tuhan Yesus bertanya kepada Anda. Seperti Bartimius mendengar Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki? Aku perbuat bagimu. Bayangkan Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki? Jawab pertanyaan itu sejujurnya. Karena nggak ada yang tahu, hanya saudara yang tahu. Jawab sejujurnya. Dan tuntunan Roh Kudus jawab sejujurnya. Ini yang paling aku harapkan Tuhan. Utarakan jawaban saudara tadi dalam 1 kalimat. Jangan banyak kalimat-kalimat. Enggak, 1 kalimat. Ini kerinduanku yang paling dalam. 1 kalimat.
Satu kalimat saja. Yang merupakan ungkapan, ini kerinduanku yang paling dalam. Tulislah kalimat itu pada secarik kertas. Silakan saudara menulisnya. Satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat. Satu kalimat yang merupakan ungkapan kerinduan saudara yang paling baik. Tulis satu kalimat. Sudah? Baik. Sekarang langkah yang kedua. Renungkan nama atau atribut. Atribut itu gelar, sifat. Atribut itu gelar atau sifat dari Allah. Dalam Alkitab tentunya. Yang paling selaras dengan kerinduan hati Anda yang paling dalam. Atribut itu misalnya gembala yang baik. Nah itu atribut. Bukan nama Allah. Nama Allah bukan gembala yang baik. Nama Allah itu adalah Yesus, Tuhan, Immanuel, itu nama. Atribut. Anak domba Allah itu atribut. Yang paling cocok, yang paling sesuai dengan kerinduan hati saudara. Renungkan nama atau atribut itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tulislah pada kertas tadi. Nama atau atribut Allah tadi. Sudah? Nama itu bisa Tuhan, bisa Yesus, bisa Bapa, bisa anak domba Allah, bisa Immanuel, atau apa saja. Yang menurut saudara ini yang paling dekat dengan hatiku dan paling sesuai dengan kerinduan hatiku. Kalau sudah, sekarang kita masuk langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga ini kita gabungkan nama Allah atau atributnya tadi dengan kerinduan saudara yang paling dalam tadi. Misalkan Yesus, anak Daud tadi, Bartimius, kasihani aku. Yang dia paling rindukan dikasihani Tuhan. Digabungkan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ini jadi satu kalimat. Gabung menjadi satu kalimat. Gabung menjadi satu, bukan tiga, bukan dua. Satu kalimat yang pendek. Kalimat pendek itu 1 sampai 8 kata saja. 8 kata maksimal. Itu udah panjang. 1 sampai 8 kalimat kata. Jangan 8 kalimat, kata. Satu kalimat terdiri dari 1 sampai 8 kata. Coba saudara gabungkan. Nama tadi dan kerinduan saudara yang paling dalam. Digabung. Dari satu kalimat. Nah, sudah gabung, tulis pada kertas tadi. Kalau saudara sudah menulisnya, coba dibaca. Dibaca itu lancar atau enggak? Kalau enggak, diperbaiki. Oh, kepanjangan, dipendekin. Ah, ini masih bisa dipersingkat. Persingkat. Ah, ini kebalik nih. Katanya kebalik. Diperbaiki. Coba saudara baca. Kalau belum cocok, diperbaiki. Sudah?
Saya kasih contoh punya saya. Kerinduan hati saya yang paling mendalam untuk saat ini, yaitu pemulihan gereja. Gereja di seluruh Indonesia ini dipulihkan dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Itu kerinduan saya. Pemulihan gereja. Terjadi revival. Kebangkitan rohani. Renewal. Pembaruan gereja. Itu kerinduan saya. Dan nama Allah yang saya pilih yaitu Yesus. Karena dia kepala gereja. Dia kepala gereja. Jadi Yesus itu nama, kerinduan, pemulihan gereja. Keduanya saya gabungkan menjadi Yesus, pulihkan gerejamu. 3 kata. Yesus, pulihkan gerejamu. 1 kalimat, 3 kata. Lancar untuk mengucapkan. Yesus, pulihkan gerejamu. Sudah? Sekarang kita masuk langkah yang keempat. Ucapkan kalimat tadi dalam hati ataupun bergumam. Bergumam itu artinya ngomong tapi perlahan. Sudah diucapkan, kita renungkan. Barang 1-2 menit. Kalau sudah bisa 5 menit, ya boleh. Tapi ini latihan 1 menit atau 2 menit saja. Renungkan tentang pribadi Tuhan yang merupakan jawaban terhadap kerinduan saudara yang paling dalam tadi. Jadi ucapkan, diam, renungkan Tuhan yang menjadi jawaban terhadap kerinduan saudara. Kalau saudara sudah dapatkan kalimatnya, mari sekarang kita praktik. Ucapkan kalimat itu dalam hati atau bergumam. Setelah itu kita akan diam 1-2 menit, merenungkan tentang Tuhan. Yang direnungkan apa? Tuhan. Tuhan yang merupakan jawaban terhadap kerinduan hati Anda. Kita lakukan 3 kali. Ucapkan, renungkan. Ucapkan, renungkan. Ucapkan, renungkan. 3 kali ya. Baik, kita mulai. Yesus, pulihkan gerejamu. Yesus, pulihkan gerejamu. Yesus. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya harap pelatihan sederhana ini menolong saudara dalam menyusun kalimat doa. Dalam 1 kalimat. Gunakan itu barang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, sampai saudara merasa Tuhan pimpin saudara untuk menyusun kalimat yang baru. Susun yang baru. Gunakan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Susun lain lagi. Sehingga saudara punya 3, 4, 5, 6, 10 kalimat doa yang dapat saudara gunakan di setiap saat. Di setiap saat saudara sedang di kantor, saudara ambil waktu kadang 2-3 menit. Doa dalam keheningan, silent prayer. Bisa dong. Saudara lagi nunggu di bandara, saudara bisa lakukan itu.
Sementara saudara antre mau bayar di kasir, saudara bisa lakukan itu dalam 1-2 menit. Sehingga hidup ini jadi terisi dengan penuh doa. Hidup ini seperti yang Yesus ajarkan, berdoa senantiasa. Atau seperti yang ditulis Rasul Paulus, berdoa secara terus-menerus. Ini bermanfaat kalau saudara lagi silent and solitude. Kadang-kadang kan silent solitude tuh pikiran layang-layang kemana-mana kan, bener tuh nggak? Lagi silent solitude, pikiran tuh bisa berkelana. Begitu berkelana, langsung pakai kalimat doa. Yesus, tolong aku. Langsung balik pikirannya pada Yesus lagi. Silent solitude lagi. Pikiran melayang ke sana, langsung. Yesus, tolong aku. Nah, balik lagi pikirannya pada Yesus begitu. Jadi saudara-saudari, ini akan menolong saudara melakukan silent and solitude. Ya. Jadi kalau pikiran lagi silent solitude, pikiran lagi kemana gitu, cepat pakai ucapkan doa 1 kalimat. Yesus. Nah, langsung balik pada Yesus. Yesus lagi mikir Yesus, belanjaan, mikir belanjaan. Yesus, balik lagi pada Yesus. Keran belum ditutup. Yesus, balik lagi pada Yesus gitu saudara. Ini bermanfaat untuk menolong saudara di dalam melakukan silent and solitude. Nah, tadi sudah dijelaskan, ada orang-orang yang kinetik. Kinetik itu nggak bisa diem. Suruh diem, wah resah gitu. Saudara bisa melakukan silent and solitude atau silent prayer sambil jalan. Misalkan sambil jalan. Nah, tapi jalannya jangan nyebrang di tengah keramaian. Kalau saudara nyebrangnya di tengah keramaian, pikiran saudara nggak bisa silent solitude, ketabrak mobil. Jangan di tengah keramaian. Jalan yang sepi pagi hari, jalan di sekitar rumah, jalan keliling kamar. Nah, itu bisa. Sambil naik sepeda statik, jangan sepeda di jalan, nanti tabrak bis nanti. Sepeda statik, silent solitude bisa. Itu akan menolong. Saya kembalikan kepada Bu Teti, kalau ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan pada Bu Teti sekarang. Saya harap ini menolong. Tapi kuncinya praktik ya, praktik dilakuin. Oke, silakan Bu Teti. Ya, ini sudah banyak pertanyaan, Pak. Ini yang pertama adalah bertanya begini. Ini untuk Pak Bambang. Pak, apa perbedaan dengan doa 1 kalimat dengan menghela nafas mengeluh, Pak? Karena kadang hidup sudah berat sekali hingga tidak bisa berkata apa-apa. Oke, bagus. Mirip tapi beda. Kalau ngeluh itu kan bukan karena iman kan? Ngeluh itu kan artinya ya ngeluh, bukan iman. Tetapi doa 1 kalimat ini kita ucapkan dengan iman. Jadi memang hampir sama, artinya kita ungkapkan hati. Tapi kalau ungkapan hati, aduh banyak urusan. Nah itu bukan doa dong. Aduh Tuhan, dalam mati aja Tuhan. Lah itu pasti yang lebih lagi, bukan doa. Bukan doa, itu ngeluh. Tapi Tuhan tolong. Nah, itu doa 1 kalimat. Rada mirip tapi intinya beda ya. Intinya 1 iman, 1 ya putus asa, frustrasi gitu. Oke. Ya. Yang berikutnya, kadang saat kita berdoa kepada Tuhan, dia terasa jauh sekali, Pak. Sedih rasanya. Apakah saya penuh dengan dosa sehingga Tuhan terasa sangat jauh? Saya sangat bergumul sekali berdoa kepada Tuhan karena hal ini. Baik. Ini sangat bagus pertanyaan ini. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang kita ada dosa. Kemungkinan. Sehingga Tuhan berpaling dari kita. Itu yang dialami oleh Daud. Ketika aku berdiam di tulang-tulangku, seperti letih lesu, frustrasi. Karena dia menyimpan dosa. Itu kemungkinan pertama. Tetapi tidak selalu begitu. Ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua ini disebut sebagai malam kelam jiwa. Saya ulang. Malam
kelam jiwa. Istilah bahasa Inggris, the dark night of the soul. Ya. Kalau saudara membaca ibadah harian, di situ antara lain saya menulis the dark night of the soul. Ada waktunya seperti kita merasa Tuhan itu jauh. Bukan kita ada dosa, bukan. Tetapi melalui cara itu, Tuhan mengajak kita untuk semakin mencari Dia. Di dalam Alkitab, kita melihat contoh-contoh orang yang mengalami itu. Para tokoh-tokoh iman. Salah satunya Elia. Dia baru saja selesai KKR hebat-hebatan di Gunung Karmel. Seluruh Israel berbalik kepada Tuhan. Hujan yang selama 3 tahun tidak turun, hari itu juga langsung turun kembali. Israel balik kepada Tuhan, hujan turun kembali. Apa yang terjadi setelah itu? Dia mengalami the dark night of the soul. Dia lari ke padang gurun. Dia ngomong, udah Tuhan, lebih baik aku mati aja lah. Udah mati aja. Itu the dark night of the soul. Dia dosa enggak. Dia baru saja dipakai Tuhan hebat. Dia nggak melakukan dosa apa-apa. Tetapi mengalami the dark night of the soul. Oh, banyak contoh dalam Alkitab orang yang mengalami itu. Daud mengalaminya. Paulus mengalaminya. The dark night of the soul. Di dalam sejarah gereja, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh dalam sejarah gereja mengalaminya. Martin Luther mengalaminya. Bunda Teresa mengalaminya. Dia tulis itu dalam diary-nya. Jadi, tidak selalu karena dosa ya. Ada waktunya karena the dark night of the soul. Kalau mau tahu ya baca aja, nanti lihat di sini ya, buku ibadah harian, saya menjelaskan itu. Oke, yang berikutnya Pak. Bagaimana saya tahu bahwa perkataan yang saya ucapkan adalah dari tuntunan Roh Kudus dan bukan dari pikiran saya sendiri, Pak? Baik. Jadi bukan berarti kita tidak boleh pakai pikiran. Tentu harus pakai pikiran juga. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus. Ingat, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau minta Roh Kudus, Tuhan akan beri. Karena nggak ada anak yang minta ikan oleh Tuhan dikasih ular, anak minta roti dikasih batu, enggak. Jadi minta Tuhan Roh Kudus tolong saya, cerai pikiranku. Jadi yang diminta itu bukan Tuhan kasih bisikan dari langit menggelegar, hai anakku ini kalimatnya, bukan begitu, bukan itu maksudnya. Cerai pikiranku supaya pikiranku dengan jernih bisa membuat kalimat seperti yang kau mau. Sudah percaya saja. Percaya kalau kita minta Tuhan akan kasih. Percaya kalau aku minta Tuhan cerai pikiranku, maka yang aku pikirkan itu dari Roh Kudus. Jelas ya? Kita minta, Tuhan pasti kasih. Tuhan cerai pikiranku. Dia pasti cerai dong. Dia janji kok. Sehingga apa yang kita pikirkan? Itu dari Roh Kudus. Sejauh itu sesuai dengan Alkitab. Tuhan, beri aku istri 3. Nah, pasti bukan dari Tuhan. Pasti bukan dari Tuhan yang begitu bertentangan dengan Alkitab, kan? Cukup jelas ya? Oke, yang berikutnya, Pak. Kapan waktu yang tepat untuk saya berdoa dengan doa satu kalimat ini, Pak? Dan kapan saya boleh berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan? Karena Tuhan juga mengajarkan prinsip, mintalah maka kamu akan diberi. Oke, bagus sekali ini pertanyaan. Kapan? Ya kapan saja. Kapan saja saudara merasa tidak ada yang maksud saya saudara punya waktu untuk duduk, saudara bisa doa satu kalimat. Tapi enggak, saya sudah tadi diomongkan Pak Petrus kan, doa satu kalimat ini bukan satu-satunya cara doa. Oh, macam-macam cara doa. Doa dalam bahasa roh, doa dalam bahasa yang dimengerti, macam-macam cara doa. Doa dengan cara menyanyi. Menyanyi itu juga merupakan satu doa. Menyanyi lagu rohani ya, bukan menyanyi putus cinta, bukan itu. Tapi doa pujian kepada Tuhan itu juga bisa doa. Doa itu bentuknya macam-macam. Jadi ya saudara bisa bervariasi lah dalam doa. Ya, termasuk ketika misalkan saudara tidak tahu mesti doa apa ya.
Nah, doa satu kalimat saja. Cukup jelas? Apakah cukup menjawab atau belum terjawab? Ya, Sudah ya. situ Pak. Yang berikutnya, apakah yang harus kita pikirkan ketika menyadari akan kehadiran Allah? Apakah kita boleh membayangkan sedang berbicara dengan Yesus atau sedang berjalan bersama Yesus? Apakah tandanya kita sudah melakukan doa satu kalimat ini dengan benar? Oke. Pertanyaannya tambah lama tambah tajam nih. Apa yang harus kita bayangkan? Kalau kita lagi dekat dengan Tuhan, apa yang kita bisa rasakan ya? Kagum, cinta, hormat, seperti itu. Sulit untuk diucapkan dalam kata-kata. Karena yang benar kata jatuh cinta berjuta rasanya itu memang benar begitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan tuh ngomong udah nggak bisa berbunga-bunga hati kita dengan Tuhan. Kagum. Sehingga dalam kitab Wahyu pun dikatakan begitu Rasul Yohanes melihat Tuhan nggak bisa ngomong lagi, dia jatuh tertelungkup, nggak bisa ngomong lagi. Pada waktu hadirat Allah memenuhi bait suci, pada saat itu ditahbiskan zaman Salomo, seluruh imam yang ada itu tersungkur, nggak bisa ngomong lagi. Nah, begitu juga. Waktu dekat dengan Tuhan, kita sudah nggak bisa ngomong lagi. Sama seperti suami istri tuh. Kalau suami istri yang saling cinta, waktu duduk sama-sama, nggak usah ngomong. Tapi hati itu bisa ngomong sendiri. Ya. Jadi nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Saudara boleh minta, masa nggak minta nggak boleh? Boleh, boleh minta boleh, tapi jangan minta terus dong. Isinya minta, pagi siang malam minta, terus nggak ada yang lain. Masa nggak ada yang lain yang diomongin dengan Tuhan? Isinya minta terus. Karenanya saudara, saya selalu menganjurkan saudara, saya anjurkan gunakan buku ibadah harian ini, karena di situ ada contoh-contoh doa. Doa kok dibaca? Saudara coba baca dulu. Doa-doa yang ditulis di sini kaya, isinya bukan hanya minta. Coba baca dulu dong. Isinya doa yang bukannya minta. Enggak. Doa yang ada di sini itu isinya pengakuan, pujian. Baru sesudah itu kita minta dan tutup dengan syukur. Baca contoh-contoh doa di sini. Oh, doa kok didikte? Jangan begitu. Kalau saudara enggak begini, doa saudara pasti kalimatnya itu doang. Pastilah. Pasti, udah pasti itu. Pakai ini, doa saudara akan jadi kaya. Ya, thank you. Yang berikutnya, Pak. Bagaimana jika saat kita silent prayer, tiba-tiba kita ingin berbahasa roh? Oh, bagus, boleh aja. Nggak dilarang. Boleh aja, nggak dilarang. Bukan silent prayer nggak menggantikan. Silent prayer nggak menggantikan doa bahasa roh. Tadi saya sudah ngomongkan, doa satu kalimat juga tidak menggantikan bahasa roh. Jadi doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan jadi kaya. Boleh aja, boleh aja, boleh aja. Yang berikutnya nih Pak, doa yang selaras dengan kehendak Tuhan itu seperti apa Pak? Atau bagaimanakah kita bisa tahu kalau apakah doa kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan atau belum? Misalkan, bila anak kuliah berdoa setiap hari agar dapat lulus tepat waktu dan mendapat nilai yang baik, tentu dia berdoa bagi dirinya sendiri atas kehendaknya sendiri. Lalu kehendak Tuhannya di mana? Oke. Terima kasih. Supaya jangan saya terus dong, ganti Pak Petrus nih. Pak Petrus. Oh ya, Pak Petrus, silahkan Pak Petrus. Ya, sebetulnya yang ini tadi sudah dijawab juga oleh Pak Bambang. Bagaimana kita bisa tahu bahwa doa kita itu selaras dengan kehendak Tuhan? Tentunya kita tahu selaras atau tidaknya adalah kita tahu firman Tuhan. Jadi semakin kita pikiran dan hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka doa kita pun akan sama seperti itu. Sehingga kalau kita memenuhi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan, pada waktu kita berdoa,
mau tidak mau yang keluar itu adalah bagian dari firman Tuhan, bukan yang bertentangan. Misalnya tadi minta istri lagi, sudah punya istri, itu pasti bukan dari Tuhan, itu pasti tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Lalu kalau doanya itu doa anak sekolah supaya lulus tepat waktu, dapat nilai yang baik, apakah bukan itu dari keinginan sendiri? Keinginan sendiri juga tidak salah, sejauh itu selaras dengan kehendak Tuhan. Sejauh itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau anak kuliah ingin lulus tepat waktu asal dia belajar, ya itu tidak salah. Kecuali dia main terus dia hanya berharap dari doa, mudah-mudahan dapat lulus, ya itu keliru, itu salah. Itu saja Pak Bambang, terima kasih. Oke, sangat jelas kan ya jawaban Pak Petrus, sangat jitu dan jelas deh pokoknya. Oke. Yang berikutnya, saya mau bertanya kalau silent prayer bukanlah satu-satunya cara untuk berdoa, tapi apakah boleh menjadikan silent prayer satu-satunya cara saya untuk berdoa? Ya nggak boleh dong. Namanya aja bukan satu-satunya. Kan kalau saudara hanya silent prayer terus gitu, lama-lama doa saudara juga jadi miskin gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, Ini Pak. pertanyaan yang mengusik hati ini tadi. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana mengatasi jika suasana hati sedang terasa kurang damai? Misalnya karena sudah keburu kesal dengan anak sebelum berdoa, jadi merasa tidak layak pada saat tersebut. Oke. Jadi kalau hati lagi kesel, cara yang bagaimana ya? Keselnya tergantung nih. Kalau keselnya memang kesel yang kesel kan juga bisa, kesel itu nggak selalu salah juga sih. Kesel juga bisa benar juga. Yesus pun juga bisa kesel kan? Dia melihat pedagang atau bait suci dipakai oleh orang berdagang, ya dia kesel juga. Dia melihat muridnya ribut terus dia juga bisa kesel. Kesel itu nggak salah. Dan jadi lihat keselnya karena apa? Anak ribut terus sudah ada tenang. Ya itu kesel juga kan? Kan sudah itu kita mau doa bisa saja, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Tapi kalau rasa keselnya sangat mengganggu sehingga kita nggak bisa doa, cara yang paling sederhana tadi, yaitu ambil silent and solitude itu. Karena silent and solitude itu membuat kita jadi meneduhkan pikiran, berkonsentrasi pada Tuhan. Karenanya, kalau saudara gunakan ibadah harian ini, selalu kita awali dengan silent and solitude. Kenapa kita awali silent and solitude? Supaya pikiran yang sedang kemana-mana itu bisa berkonsentrasi pada Tuhan. Karenanya, kalau saudara lihat di sini, selalu ada mazmur pengantar. Mazmur pengantar yang membawa kita bisa masuk dalam silent and solitude. Kemudian kita lihat waktu teduh. Kita masuk silent solitude. Kemudian kita memuji Tuhan. Nah, gitu. Sudah memuji Tuhan. Jadi kalau sudah lihat di ibadah harian ada tulisan memuji Tuhan. Jangan lupa puji kepada Tuhan. Memuji dengan satu kalimat, dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri. Dah, baca Alkitab. Bukan itu maksudnya, bukan dibaca. Dilakuin. Lakuin memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Jadi bukan baca memuji Tuhan satu kalimat, sudah selesai. Itu bukan memuji Tuhan, itu namanya membaca. Puji Tuhan. Itu caranya. Baca Alkitab dan teruskan. Jadi, caranya lagi kesel, mulai dengan silent and solitude. Oke. Maaf Pak, ini ternyata masih ada yang terakhir satu lagi, Pak. Terakhir ya nih ya. Ini yang terakhir, Pak, yang terakhir. Pak, seringkali saya melakukan kesalahan berkali-kali, padahal udah minta ampun, rasanya menghadap Tuhan itu merasa segan. Dan akhirnya saya tetap berdoa, tapi merasa doa saya sia-sia. Apa situasi seperti itu Tuhan tetap dengar doa kita? Ya, Tuhan itu penuh anugerah. Dia tetap mau dengar. Tetapi ya bukan berarti kalau begitu kita terus buat kesalahan itu. Ya kan? Kalau kita tahu itu salah, minta Tuhan membentuk hati kita. Jadi ini macam-macam kesalahannya pada tingkat apa dan keterikatannya sampai pada tingkat apa gitu ya.
Kalau tingkatannya itu keterikatan, ya saudara perlu dilayani. Dilayani dalam arti apa? Inner healing, doa kelepasan, dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau kesalahannya tidak dalam tingkat yang seperti itu, tidak menjadi keterikatan, ya saudara harus belajar mengatasinya dengan membaharui pikiran berdasarkan perenungan firman Tuhan. Ada berbagai cara dan ada berbagai sarana untuk mengalami kebebasan dari kesalahan yang berulang-ulang tadi. Salah satu intinya yaitu sungguh-sungguh bertobat dan supaya kita mengalami pembaharuan. Kalau Tuhan mau dengar sih, dia mau dengar. Tuhan itu penuh dengan anugerah. Tetapi kalau ini terus-menerus kita biarkan kesalahan itu, maka ini akan menjadi penghalang bagi relasi kita dengan Tuhan. Saya harus menjawabnya secara umum karena pertanyaannya juga bersifat umum ya, sehingga tidak bisa spesifik. Sangat tergantung pada tingkat kesalahan itu dan pada sampai ke tingkat kemana keterikatannya. Kalau saudara merasa memerlukan konseling, silakan menghubungi gereja. Gembala yang menangani pengembalaan, konseling, Pak Petrus Nawawi menangani konseling, tentu akan dengan senang hati memberi konseling kepada saudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Petrus. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Bambang Wijaya dan juga Pak Petrus Nawawi, dan kita berharap bahwa apa yang kita sudah dengarkan hari ini menjadi bagian yang kita mau praktekkan dalam hari-hari kita. Hingga dengan demikian pertumbuhan rohani kita bisa lebih baik dan lebih akrab lagi dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan menutup acara kita pada malam hari ini dan Pak Yanuar Hindarto akan menutup di dalam doa. Silakan Pak Yanuar. Saudara-saudari, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Bambang dan Pak Petrus, saya yakin kita semua semakin semangat untuk mempraktekkan silent prayer di dalam kehidupan kita yang membuat kita semakin bugar dan iman kita semakin dikuatkan. Kita akan menutup pertemuan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang bersedia menjalin relasi dengan kami. Tapi kami juga sadar bahwa ada bagian kami untuk menjaga relasi yang intim dengan Engkau. Oleh sebab itu, biar melalui silent prayer yang kami pelajari pada malam hari ini, dapat sungguh-sungguh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari secara disiplin, dan Roh Kudus kami mau meminta tuntunan-Mu agar kami dapat menemukan intisari dari setiap doa-doa kami kepadamu dan membuat doa-doa kami semakin efektif. Ya Tuhan, kami percaya dengan ini roh kami akan disegarkan dan iman kami akan dikuatkan. Terima kasih untuk Pak Bambang dan Pak Petrus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati kehidupannya dengan limpah dan Tuhan pakai lebih lagi di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.